Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Takfinul mayyiti, mengkafani mayit, mengkafani jenazah. Kemarin sudah kita bahas tentang tata cara pemandian jenazah. Prosesi selanjutnya setelah dimandikan adalah mengkafani. Sebagaimana urutannya, setelah dikafani disolati, setelah disolati dikuburkan. Nah, prakteknya manggih nggih, prakteknya manggih di akhir prosesi insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, huwa adapun mengkafani fardun, wajib. Nggih, hukumin apa? Wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan dosa. Nggih, misale wonten jenazah kok tidak ada kafan niku dosa. Sing dosa sinten? Jenazahe, sing mboten nganggo kafan. Mboten. Sing dosa kaum muslimin di sekitarnya niku dosa. Wa nafaqatuhu min tirkatil mayyiti, dan pembiayaannya dari peninggalan mayit. Pembiayaannya endi? Dari peninggalan mayit. Nah, peninggalan mayit niku dalam bahasa fikih disebut tirkah. Napa? Tirkah dari kata taroka, artinya tinggalan. Niku disebut tirkah. Apa itu tirkah? Harta mayit yang belum pindah kepemilikan. Beda cerita harta mayit yang sudah pindah kepemilikan. Ketika masih hidup punya anak 5, satu anak diberi satu sawah misalnya. Nah, nek pun diberi berarti bukan tirkah. Tirkah itu yang masih dimiliki oleh jenazah ketika masih hidup. Kalau sudah berpindah tangan itu bukan lagi tirkah. Paham Bapak Ibu? Nggih. Nah, maka di sini jenazah membutuhkan biaya operasional untuk pemulasarannya. Salah satunya adalah kain kafan. Dari mana kain kafan itu didapatkan? Dari beli. Uangnya dari mana? Dari peninggalan mayit yang disebut tirkah. Bahasa familiarnya di masyarakat kita disebut warisan. Saged dipahami Bapak Ibu? Saged nggih? Wa yuqaddamu alad daini wal wasiyah. Wa yuqaddamu, dan didahulukan alad daini, di atas hutang, wal wasiyati, dan wasiat. Operasional pembiayaan pembelian kain kafan, patokan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk proses pemakaman itu diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit, yang didahulukan di atas hutang dan wasiat. Nek wonten utange 1 juta, misale utange 1 juta, duwite mung 500.
Terus pripun? Belikan kafan dulu, sisanya bayar utang. Lho kan kurang, duitnya 500, utangnya 1 juta, berarti cek kurang 500. Misale kain kafannya 500. Hutang menjadi tanggungan ahli waris atau siapapun yang mau menanggung. Paham nggih? Sedangkan kain kafan kewajiban awalnya pada harta mayit. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nggih. Fa illam yakun lahu tirkatan, apabila ternyata dia tidak punya harta waris. Apabila mayitnya tidak punya warisan. Dari mana beli kain kafannya? Kalau di sini dikatakan fa'ala man tulzamahu nafaqatuhu fi hali hayati. Yang wajib membelikan kain kafan adalah orang yang wajib nafkah. Sampun paham makna wajib nafkah? Dereng. Nafkah itu ada 2. Nafkah wajib, nafkah sunnah. Alah lali ayate. Alladzina astaghfirullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus wa bil akhirati. Oh, kelalen padha kelalene. Lali jenengan. Lali napa mboten hafal? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari sebagian apa-apa razaqna yang kami berikan hum kepada mereka, yunfikuna mereka infak. Infak niku bahasa lain namanya nafkah. Nafkah itu ada 2. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nafkah wajib ada 2, yaitu zakat mal. Yang kedua nafkahnya seorang suami pada istri atau anak. Nah, nafkah sunnah itu ada banyak, ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Paham Bapak Ibu? Nah, nafkahnya seorang suami pada istri atau anak atau pada bapak dan lain sebagainya, nafkah itu ada 2, ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nafkah wajib itu suami pada istri pada anak niku jenenge nafkah wajib. Nafkah sunnah niku seorang anak pada bapaknya. Paham? Paham betul? Anak menafkahi bapak, jenengan anak kerja gajian, bapak diparingi, Pak kanggo jajan, itu nafkah, namanya nafkah sunnah. Pak D pada keponakan, Pak D pada keponakan, misalnya jenengan duwe ponakan yatim, ada nafkahnya siapa anak yatim niku? Nafkahnya adalah keluarga bapaknya. Nyambung betul? Nah, itu namanya nafkah sunnah. Paham nggih? Makanya mangke zakat itu tidak boleh dibayarkan pada pada wajib nafkah. Saya suami bayar zakat mal 2,5%. Katakan 2,5%-nya niku 2.500.000. Saya bayar pada siapa? Pada istri. Tidak boleh. Suami tidak boleh bayar zakat pada istri. Anak tidak boleh, bapak tidak boleh bayar zakat pada anak. Kenapa? Karena termasuk wajib nafkah. Saged dipahami Bapak Ibu? Paham nggih? Nah, dalam persoalan ini siapa yang dianjurkan untuk membelikan kain kafan ketika mayit tidak punya harta? Yang diwajibkan adalah orang yang wajib nafkah pada dirinya. Kalau yang meninggal seorang anak berarti bapaknya. Kalau yang meninggal seorang istri berarti suaminya. Kalau yang meninggal seorang bapak berarti anaknya.
Meskipun anak tidak wajib nafkah, tapi diurutkan dari terdekat. Kalau ternyata anaknya tidak punya uang, saudara laki-lakinya terus dicari yang terdekat. Kenapa kok dicari yang terdekat? Karena yang paling berpotensi mengambil waris. Paham betul? Bapak Ibu, niki tenan. Jadi siapapun yang berpotensi mengambil waris, kewajiban untuk membelikan kain kafan. Nah, makanya saya pernah sedikit mengancam. Mengancam apa? Mengancam paman atau Pak D yang tidak mau ngopeni yatime saudara, itu pernah saya ancam jangan kasih warisan. Kenapa jangan kasih warisan? Laki-laki ya, punya anak 1, cewek, punya anak 2, cewek, anak 3, cewek, anak 4, cewek, pokoknya anaknya cewek kabeh, perempuan semua. Itu kan nanti kalau bapaknya meninggal kan saudara bapaknya dapat warisan, gitu, karena anaknya perempuan semua. Tapi nek sing bagi kula rasa kei, lah kok rasa kei yo ono jatahe tapi rasa kei jaluk. Buat apa? Buat nyekolahke. Lah saniki harta bapake diroyok Pak D Pak Lie, tapi yatime ora disekolahke. Dosa mboten? Dosa. Paham maksudnya nggih? Kenapa kok Pak D Pak Lie-nya mendapat jatah warisan dari yatim, dari laki-laki yang tidak punya anak laki-laki? Kenapa? Karena nantinya anaknya si mayit itu jadi tanggungan Pak D Pak Lie-nya yang dapat waris. Lah Indonesia mboten duwite di royok, yatime di gua. Yo akhirnya kula sanjang, ini jatahe Pak D sakmene rasah keke jaluk wae. Nggo apa nggo nyekolahke yatimnya kan gitu. Paham nggih? Sebagaimana warisan uang, warisan hutang pun sama. Kalau laki-laki, anak laki-laki warisannya 2, perempuan warisannya 1. Kalau yang diwariskan hutang, kalau yang diwariskan berupa hutang, ya anak laki-laki bayare double. Paham nggih? Niki sing laki-laki paham nggih? Jadi jangan harta warisnya double njaluk utange. Menghindar sisi tidak bisa. Maka membagi waris itu butuh ketelitian, butuh kejelian. Tidak sekedar ngerti fikih ngene ndak, akan terjadi keribetan mangke. Paham Bapak Ibu? Nah, tapi soal waris mangke kan bab napa? Waris. Kita ngurusi bab mayit dulu. Paham Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Wa yulzamu zauju fi ra'yil Hanafiyah wasyafi'iyah khilafan lil Malikiyah wal Hanabilah bi takfini zaujati li anna zaujata fi nafaqati zaujiha halil hayah wa misluha ba'dal mamati. Wa yulzamu dan telah diwajibkan az-zauju yaitu seorang suami fi ra'yil Hanafiyah wasyafi'iyah di madhab Hanafi dan Syafi'i. Khilafan lil Malikiyah wal Hanabilah berbeda dengan Maliki dan Hambali. Bi takfini zaujati di dalam mengkafani istrinya. Menurut madhab Hanafi dan Syafi'i yang wajib mengkafani adalah suaminya. Kalau si istri yang meninggal, yang membelikan kafan adalah suaminya, bukan dari harta istrinya. Kalau yang meninggal suaminya, yang membelikan kafan dirinya sendiri lewat harta waris. Pendapat Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan pendapat Hambali dan Maliki
tetap yang membeli kafan dirinya sendiri. Kenapa? Karena disebut istri ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal disebut apa? Mantan istri. Lah kenapa mantan istri? Karena sudah cerai. Cerainya pakai apa? Pakai cerai wafat. Kemarin sudah kita terangkan, suami istri ketika masih hidup, kalau sudah meninggal jadi cerai, namanya cerai wafat. Nah, paham Bapak Ibu? Paham ya? Cerai wafat, maka ketika salah satunya meninggal sehingga otomatis menjadi mantan istri. Disitulah Imam Abu Hanifah mengatakan suami tidak memandikan istrinya, istri tidak memandikan suaminya. Lah terus piye kon adus dhewe? Ya ora iso nek kon adus dhewe. Paham Bapak Ibu? Wa ra'yul akhara anna zaujiyata in qata'at bil mauti fasarat al mar'atu ajnabiyan. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa ikatan suami istri terputus dengan kematian. Ikatan suami istri terputus dengan kematian. Fasarat almar'atu ajnabiyatan, maka seorang wanita yang sudah beristri dan meninggal menjadi ajnabiyah. Ajnabiyah niku lawan kata dari mahram. Laki-laki perempuan yang saling bersentuhan kulit dan tidak batal, boleh saling memandang aurat, itu disebut mahram. Yang tidak boleh memandang aurat dan tidak boleh bersentuhan disebut ajnabiyah. Maka seorang suami dan istri yang sudah terikat pernikahan namanya mahram. Ketika terputus namanya ajnabiyah. Maka seorang istri atau suami yang meninggal otomatis terputus menjadi ajnabiyah. Wa yulzamu bil kafani ala hadar ra'yi man tulzamuhun nafaqatul mayyit. Akan tetapi dalam perkara ini seorang yang meninggal diwajibkan untuk dibelikan kafan oleh orang yang wajib nafkah. Jadi kembalikan pada pendapat pertama, fa illam yujad wajabat nafqatu min baitil mal in wujida. Apabila di antara saudara yang wajib nafkah tidak ada yang mampu membelikan kain kafan, maka kain kafan dibelikan oleh Baitul Mal. Baitul Mal enten mboten sakniki? Enten mboten? Ada, namanya ya Baitul Mal. Baitul Mal ini koperasi. Baitul Mal sekarang kan koperasi. Gitu. Koperasi. Nek Baitul Mal yang sekarang niku ya sakniki Lazis. Di Muhammadiyah ada Lazismu. Yang mentasarrufkan zakat setiap tahun dan mentasarrufkan infak dengan berbagai macam program sosial. Nah, salah satunya adalah menyediakan kain kafan bagi jenazah yang tidak punya kain kafan. Nggih. Boleh niku Baitul Mal. Baitul Mal rukun kematian monggo silahkan boleh. Itu lebih baik. Nah, Baitul Mal itu diadakan ketika tidak ada yang mampu membelikan nafkah. Tapi kalau memang aturan RT-nya begitu, pokoknya sopo wae sing meninggal tidak usah beli kain kafan, rukun kematian setiap RT yang membelikan. Boleh napa mboten? Lho, dalile pundi? Wong Nabi syariat mengatakan yang beli kain kafan dari harta waris. Lah jenengan kok membeli kain kafan dari urunan, sing ngajari sinten?
niku bid'ah. Niku nek ngajine kaku. Nek ngajine napa? Kaku. Makanya jenengan catet di Muhammadiyah agama niku dibagi 3. Kemutan siji syariat, loro fikih, 3 budaya. Siji napa? Syariat, loro fikih, 3 budaya. Nah, syariat niku napa? Syariat itu Al-Qur'an dan hadis. Fikih niku napa? Tata cara pelaksanaannya. Budaya niku napa? Ibadah yang berkaitan dengan sosial. Makanya kemudian di Tarjih Muhammadiyah, bid'ah itu hanya berlaku pada syariat dan fikih, tidak berlaku pada budaya. Nyambung mboten? Dipahami sih. Bid'ah niku ada pada syariat dan fikih, bukan ada pada budaya. Contohnya apa budaya? Kultum Ramadan. Ramadan wingi kan enten ustaz sing ngomong nek traweh ana kultume bid'ah gitu. Nah, sedangkan kultum di traweh Ramadan nek ten Muhammadiyah niku masuke budaya. Paham? Nah, ketika masuk budaya maka dia bebas, disebut dengan budaya keislaman. Nah, niku pakai kadoan bahas niku. Maka membelikan kain kafan niku budaya. Niku budaya. Nggih paham nggih? Membelikan kain kafan niku budaya. Silahkan jenengan. Mengkafaninya fikih, syariate mengatakan wajib. Sing penting ono kain kafan, fikihnya mengatur, sing nukoke terserah. Paham nggih? Paham Bapak Ibu? Nah, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila tidak ada orang yang membelikan kain kafan karena mayit hidup sebatang kara, maka kain kafan disediakan oleh Baitul Mal atau yang sekarang disebut dengan lazis atau disodakohi siapapun, yang penting wajib ada kain kafan dari manapun sumbernya, asal tidak mencuri atau keharaman yang lain. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Nggih. Wa aqallal kafnu atau wa aqallal kafni saubin wahidin yasturu jami'ul badani atau yasturu jami'al badani wa aksaruhu sab'an. Minimal kain kafan itu 1 lembar yang menutupi seluruh tubuh, dan paling banyak 7. Kain kafan dimulai dari 1 dilanjutkan sampai 7. Nah, kalau kemarin ada yang tanya bagaimana kalau ada luka mengeluarkan kotoran yang berpotensi tembus ke luar. Kan ngoten nggih? Sehingga mengotori kain kafan, sedangkan jenazah harusnya suci. Kalau 3 tidak cukup tambah 4. Kalau 4 tidak cukup tambah 5. Kalau 5 tidak cukup tambah 6. Kalau 6 tidak cukup tambah 7. Kalau 7 tidak cukup berhenti. Jek tembus lapisi plastik. Gitu, jek tembus lapisi plastik. Itu ranah teknis. Paham Bapak Ibu nggih? Ranah teknisnya seperti itu. Mangke nginjang prakteknya kita kaji bersama Bapak Ibu. Wal afdalu, dan yang paling utama lirrajuli untuk laki-laki, salah satu aswabin, yaitu 3 pakaian. Dengan catat wal afdalu, dan yang paling afdal lirrajuli untuk laki-laki salah sata aswabin, 3 lapis. Untuk laki-laki afdhalnya pinten?
3 lapis. Nggih. Izarun wa qamisun walifaqah atau walifafah atau walafafah kan nggih. Yaitu yang pertama sarung. Yang pertama napa? Sarung. Yang kedua qamisun gamis. Yang pertama sebagai sarung, yang kedua sebagai gamis. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah lifaf. Napa niku selimut bungkus. Pertama pakai sarung, kedua pakai gamis, baru ketiga pakai selimut. Hadisnya pundi mboten enten. Niki ranah fikih, ranah praktek. Kalau misal di Indonesia sudah terbiasa dengan tanpa sarung, tanpa gamis, hanya 3 pakaian yang 3 lapis yang jadi satu, mboten masalah. Mboten masalah, nggih, mboten masalah nggih. Misalnya mau dibentuk sarung, kemudian dikasih gamis baru dibungkus, juga ada masalah. Intinya 3 lapis. Paham nggih? Intinya pinten? 3 lapis. Jadi 3 lapis ini yang menjadi anjuran Rasul bahwa seorang laki-laki afdolnya dikafani dengan 3 lapis. Maksimal, boten afdole. Maksimale 7, afdole 3. Paham nggih? Nah, selanjutnya walil mar'ati, dan untuk perempuan khamsatu aswabin, 5 pakaian, biziyadatil khimari lirra'si walifafatis saniyah fayakunu laha lifafatani atau lafafatani. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis ditambah dengan 1 khimar kerudung, ditambah dengan 1 lapis selimut. Berarti kalau kita urutkan perempuan itu berapa? 5. 1 sarung, 2 gamis, 3 kerudung, 4 selimut, lapisan niwau selimut bungkus, 5 bungkus. Jadi bungkusane 2. Kalau laki-laki bungkusane 1. Maka perempuan afdole pinten? 5 lapis. 6 boleh atau tidak? Boleh, maksimal 7. Saged dipahami Bapak Ibu? Nggih. Ammar rajulu fali hadisi Aisyah radhiyallahu anha kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin baydin suhuliyatin judadin yumaniyatin laisa fiha qamisun wala imamatun adraja fiha idrajan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi diberikan kain kafan 3 lapis, yaitu kain kafan yang putih, yang menyilaukan, yang di dalamnya tidak ada gamis, juga tidak ada sorban. Berarti Nabi tidak menggunakan gamis, tidak pakai sorban. Nabi menggunakan kain kafan 3 lapis yang langsung, tanpa ada gamisnya, tanpa ada sarungnya. Niku cerita Aisyah radhiyallahu anha. Paham Bapak Ibu nggih? Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati aswabin qamisihil ladzi mata fihi wa hullatin najraniyatin hullatis saubani. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi dikafani 3 lapis, yaitu gamis yang beliau pakai ketika wafat, dan kemudian hullatin dari Najron, dari ada kain dari Najron.
Terus sing bener sing pundi Bapak Ibu? Aisyah mengatakan Nabi tidak menggunakan gamis, tapi Ibnu Abbas mengatakan Nabi pakai gamis. Sing bener pundi? Bingung. Sing bener Ibnu Abbas napa Aisyah? Ibnu Abbas mengatakan Nabi pakai gamis, sedangkan Aisyah mengatakan Nabi tidak pakai gamis. Pertanyaannya sing bener pundi? Oh Aisyah bojone ya mesti ngerti. Oh lebih ngerti Ibnu Abbas sing ngopeni. Ini pelajaran. Ini pelajaran loh. Hari ini mboten dina niki maksudnya mboten dina niki Senin mboten, Selasa mboten. Banyak orang yang hanya membaca satu hadis kemudian menyimpulkan. Gitu? Membaca satu hadis menyimpulkan tanpa melihat hadis yang lain yang bertolak belakang berseberangan atau yang saling mendukung. Nah, disitulah saya sering sampaikan orang awam kula panjenengan tidak boleh mencari dalil langsung dari Quran hadis. Kula panjenengan golek dalil, golek pendapat itu dari fikih, dari kitab fikih, dari pendapat para ulama. Kenapa? Karena satu persoalan bisa ada dua atau lebih dalil yang terkadang saling mendukung, juga tidak jarang saling bertolak belakang. Disitulah ditemukan atau diberikan alat yang namanya usul fikih. Misalnya metode komparasi yang berbeda atau yang bertolak belakang atau yang saling mendukung. Misalnya dalam perkara ini, kula jenengan mboten sah golek dalile, kula jenengan mboten sah golek hadise. Oh, hadis Aisyah Nabi pakai gamis. Nabi tidak pakai gamis. Hadisnya Abdullah bin Abbas Nabi pakai gamis. Sing bener pundi? Mboten sah golek niku. Goleki pendapat ulama Nabi memakai kain kafan 3 lapis. Mbuh ana gamise napa mboten, sing penting 3 lapis. Paham nggih? Jadi yang kita ikuti bukan kaulnya Abdullah bin Abbas maupun Aisyah, yang kita ikuti kesimpulan para ulama 3 lapis. Meh pakai gamis monggo, meh mboten nggih monggo. Saged dipahami Bapak Ibu? Nah niku jenenge thariqatul jam'i, mengumpulkan 2 hadis yang saling berseberangan. Paham? Ya, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ammal mar'atu, adapun perempuan, fali hadisil Laila as-Safaqiyah al-mutadammanu takfinu Ummu Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingda wafatihi bi khamsati aswabin. Sedangkan perempuan hadisnya diceritakan dari Ummu Kulsum yang putri Rasul, beliau meninggal yang dikafani dengan kain kafan 5 lapis. Yadullu ala annal masyru' fi kafnil mar'ati ayyakuna izaran wa dira'an wa khimaron wa mulhafatan summa lafaqah sauba akhirin yuta jami'al jasadi. Pokoke intine ngoten. Perempuan itu 5 lapis. Sarung, gamis, kerudung. Terus selimutnya 2. Kalau laki-laki cukup 3. Sarung, gamis, selimutnya 1. Nah, niku kalau laki-laki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wal khulasah, dan kesimpulannya. Napa? Kesimpulannya.
Al-khimaru yuj'alu 'ala ar-ra'si. Kerudungnya dipakaikan di kepala. Wal izaru fil wasti, dan sarungnya di bagian tengah. Wal qamisu yulbasu, dan gamis dipakai. Kain kafan sak napa sak lembar dibolong tengahe. Terus dilebokke. Nggih to, ngoten nggih, kita nggih. Terus ngisore diblebet pakai sarung. Mboten sah dijahit, jenengan rasah nggawa ning penjahit, lek jahitke ngopo gamis kesuwen. Tur nggih sing jahit wedi. Cukup dibolongi tengahe, masukkan kepalanya, terus bawahnya diikat pakai sarung. Itu sudah jadi pakaian yang disebut gamis. Nggih, paham? Nah, baru setelah itu diberi selimut. Itu laki-laki. Nah, untuk perempuan ditambah jilbab, ditambah kerudung. Nah, kan jadi 4. Nah, selimutnya dikasih 2 biar tebal, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yuhramu at-takfinu bil hariri, dan diharamkan mengkafani pakai sutra. Diharamkan mengkafani pakai sutra. Jadi sutra niku meskipun mahal, kain kafan meskipun mahal, yang terbuat dari sutra itu haram dipakaikan di jenazah. Pakai saja yang murah selain sutra. Malah beberapa info dari teman-teman bin roh niku, kain kafan bagus yang murah daripada yang mahal. Kenapa Bapak Ibu? Satu harga. Kalau mahal itu kan kain kafan dikubur, yang nantinya akan jadi bahan usang, maka lebih baik yang murah. Ini nomor 1. Nomor 2, ternyata lebih mudah yang murah untuk disobek. Sing murah niku disuwek tok, grek rampung. Sing mahal itu dadak gunting, krek disobek ndak bisa. Maka lebih efisien yang murah. Mulane mangke jenengan ampun protes, lho kok dikafani sing murah, lebih mudah sing murah. Apalagi kalau diikat sing larang niku licin. Mangke bisa jadi pas diangkat merusut. Lha kan mesake, diangkat merusut kan ya tiba kan mesake Bapak Ibu. Maka lebih baik yang murah. Nah, ongkosnya kalau jenengan punya uang, lebih baik uangnya diwariskan, dimanfaatkan untuk yang hidup. Makanya kemudian yang murah niku lebih baik. Kalau di sini malah lebih ekstrim, haram hukumnya mengkafani dengan sutra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal mansuju bidzahabi aw fiddatin. Nggih. Wal mansuju nggih bidzahabin aw fiddatin illa ingda darurah bi allam yujad ghairuhu. Dan kemudian dilarang menggunakan perak. Nggih, dilarang napa menggunakan perak. Niki bos, pokoknya nek mboten salah niku kalau ada cincin gigi emas itu disuruh melepas. Nah, kalau mboten salah. Wa yungdabu al-bayadu fil kafni min kitabin au qatnin wa huwa aula liqaulihi sallallahu alaihi wasallam albisu min siyabikum albayat. Dan disunnahkan untuk memakai warna putih
Sebagaimana Nabi mengatakan albisu min siyabikum albayat, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha khairu siyabikum, karena putih adalah pakaian terbaik, wa kaffinu fiha mautakum, dan pakaian putih itu dikafankan bagi mayit. Maka pakaian terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Paham Bapak Ibu ya? Pakaian terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Makanya Rasul niku beberapa informasi suka memakai pakaian putih. Ngoten nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yungdabu tabkhirul kafani bil udi nahwuhu witron. Nggih, idza ajmartum al mayyit atau bakhartumuhu fa ajmiruhu salasan illal muhrima fala yutibu fi ra'yil syafi'iyah wal hanabilah li hadisil mutaqaddam. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kemudian diikat dengan 3 atau ganjil. Nek ten mriki talenane pinten? 5 nggih. 5 nggih. 1 loro, telu, papat, 5 ganjil. Leres nggih? 1 loro, telu, papat, 5 nggih, leres nggih? 5. Ah niku nalenane 5. Kok 5 ganjil? Berarti 1 oleh, nek 1 ora oleh. Jenengan taleni 1 dhuwure tok mrusut mengisor, ngisore tok merusut mendhuwur, loro ngisor dhuwur, tambah tengah 1. Nah, niku Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Walam yustasna nggih al malikiyatu wal hanafilatu al muhrimu wa ta'awwalu qissata hadzal rajuli bi annaha waqi'atun la umuman lahu fatuhtassu. Ngeten. Kelalen niki, kelalen sithik nggih. Bapak Ibu, kelalen sithik illal muhrima fala yutibu fi ra'yi Syafi'iyah wal Hanabilah. Kecuali orang yang ihram. Orang yang ihram dilarang pakai minyak wangi. Akan tetapi Maliki dan Hanafi membolehkan pakai minyak wangi. Jadi kalau kemarin kita bahas Bapak Ibu, memandikan jenazah kalau dia ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Kalau di sini dikatakan tabkhir, nggih. Kalau jenazahnya tidak ihram maka dianjurkan pakai minyak wangi. Nah, kenapa? Karena ada aturan tersendiri bagi orang ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Maka sampai meninggal pun tidak memakai minyak wangi. Paham nggih? Nggih. Wa yustahabbu tahsinul kafani, dan disunnahkan untuk memperbagus kain kafan min ghairi mughalatin, tanpa adanya kemahalan. Artinya ngeten, kain kafan boleh dihias asal hiasannya tidak mahal. Maka tidak salah kalau Indonesia kemudian ada rangkaian bunga. Enten nggih? Ada rangkaian bunga melati, karena ada sunnahnya menghiasi. Nah, tetapi dengan aturan hiasannya tidak boleh terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal tadi ada kekhawatiran idha'atul mal, ada kekhawatiran harta itu sia-sia sehingga tidak berfungsi dengan baik. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bi ayyahtarahu abyadun nadhifan sabian kasifan wa adamul mughalatati liqauli la taghalu fil kafani fa innahu yuslabu salban sari'an au yubla wa yutlafa.
Salah satu alasan kenapa kain kafan tidak boleh terlalu mahal karena di sini dikatakan yubla, dia hanya menjadi barang sia-sia. Maka karena adanya kesia-siaan, carilah kain kafan yang murah atau hiasan-hiasan jenazah yang murah, semurah mungkin itu lebih baik, berpotensi menghindari dari kemubadiran. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian untuk mengkafani napa? Jenazah. Sebelum kita lanjut, enten pertanyaan mboten? Monggo silakan. Cekap? Saestu cekap niki? Nggih, mangke. Bagi yang merawat jenazah diperhatikan nggih. Jadi insya Allah ngeten. Merawat jenazah itu kan menjadi tradisi turun temurun. Leres mboten? Tradisi turun temurun dari kita, dari orang tua kita, dari orang tuanya, dari orang tuanya. Yang mana kebiasaan ini menjadi perilaku yang sering dipraktekkan. Maka sebenarnya dalil yang rumit seperti ini dapat terbantahkan dengan praktek. Paham ya? Misalkan tadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita Nabi dikafani tanpa gamis. Abdullah bin Abbas dikafani dengan gamis. Nah, teori seperti itu misalkan nggih dapat dijelaskan lewat praktek secara langsung. Sahabat yang merawat Nabi sehingga mengkafani dilihat oleh tabi'in, maka tabi'in mempraktekannya. Ya, ketika tabi'in mempraktekkan dilihat oleh tabi'ut tabi'in, maka tabi'ut tabi'in mempraktekkan apa yang dikerjakan tabi'in dan seterusnya sampai kita. Maka saya rasa orang tua kita mengkafani itu juga melihat orang tuanya. Orang tuanya melihat orang tuanya terus menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Imam Abu Hanifah punya konsep apa? Seorang muslim tidak perlu tahu dalil, cukup melihat amalan perbuatan kaum muslimin itu sudah menjadi dalil. Itu yang disebut dengan ijma', itu yang disebut dengan sawadul a'dham, itu yang disebut dengan mayoritas. Paham? Nggih, paham nggih? Makanya nek jenengan nemu hadis aja diamalke sik. Sebelum dikaji hadis ini prakteknya bagaimana, teorinya bagaimana, maka silahkan diperhatikan. Ngoten Bapak Ibu nggih? Nggih, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit. Nek jenengan bali jam 8 kan kok bali gasik senengen nggih. Wah, mulih gasik senengen, tak entekke sisan. Biasanya bali setengah 9 ya rampung. Nah, jadi sepakat lanjut napa rampung niki? Ampun isin rampung wae. Lanjut sithik nggih. Lanjut Bapak Ibu. Mangke digoleki bojone ning omah ora bali-bali. Salat mayit napa? Salat mayit. Dieling-eling salat mayit. Wingi mun kula sampaikan salat mayit sithik ten mriki kok ten pundi wingi? Ten mriki nggih? Wis sithik tak sampaikan Bapak Ibu. Salat mayit sama dengan mengkafani dan memandikan, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Bil ijma'i, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hukum ini ditentukan oleh ijma'. Ijma' niku napa? Kesepakatan. Jenengan nate kula latih nggih.
hukum itu tidak berhenti pada Quran Sunnah. Hukum itu berlanjut pada potensi ijma. Mbok nate kula sampaikan, apa yang tidak ada di Quran dan hadis tapi ada di ijma. Misalnya napa? Misalnya Bapak Ibu, bingung. Pembatasan keuntungan. Jenengan nate mireng orang atau ustadz mengatakan tidak boleh mengambil untung lebih dari 100%. Nate nggih? Nah, itu ijma, bukan Quran, bukan hadis. Gitu. Nabi tidak pernah memberikan batasan keuntungan. Kulak 1000 didol 10.000 silahkan. Boleh. Pembatasan keuntungan itu pada ijma sahabat yang diprakarsai Umar bin Khattab. Itu pun khusus, mboten umum. Khusus bahan pokok. Khusus napa? Bahan pokok. Nah, ceritane pripun? Ceritane nembe paceklik. Jarang ada makanan. Lah bakul-bakul yang punya makanan ugal-ugalan. Kulaan 10.000 didol 100.000. Oleh Umar ditentukan tidak boleh mengambil untung pada bahan pokok lebih dari 100%. Itu ijma namanya. Paham nggih? Jadi anak tanya dalil ya sing komplit, dalil napa ijma apa napa kan ngoten nggih. Lah terkadang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tapi isyaratnya sesuai. Isyaratnya sesuai. Niku jenenge ijma. Dan fardu kifayahnya sholat jenazah itu diijmakan oleh para ulama. Paham Bapak Ibu nggih? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Wala yusalla 'ala syahidi indal jumhuri ghairil Hanafiyah. Dan tidak disolati orang yang mati syahid menurut jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah masih mewajibkan kifayah sholat jenazah bagi yang mati syahid. Sedangkan jumhur tidak mensolati yang mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa mislahu dan semisalnya al-maqtulu dzulman indal Hanabilah, orang yang meninggal dizalimi menurut Imam Hambali. Siapa orang yang meninggal dizalimi? Korban begal. Ada orang jalan malam dibegal dengan senjata tajam terus meninggal. Di madhabnya Imam Hambali tidak disolati. Paham ya? Nah, tidak disolati niku karena mati terdolimi termasuk mati syahid. Mulane kok jenengan dibegal ngelawan. Paham ya? Dibegal napa? Ngelawan. Amun terus ngomong, alah sepeda motor elek kayak kewe sesuk tuku meneh. Mboten, melawan kedoliman itu perintah syariat. Tapi yo mikir-mikir malih, nek memang anu yo kayak guys yo monggo. Tapi saran syariat niku melawan. Paham nggih? Aku wis ngelawan ning jero ati. Monggo silakan, boleh. Mempertimbangkan kondisi niku boleh, tapi secara teks syariat melawan terkedoliman niku termasuk jihad. Makanya orang yang meninggal saat melawan ketika didolimi niku termasuk mati syahid. Jadi jangan mboten usah khawatir. Nggih, paham nggih, mboten usah khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa qad tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal ghal ay al kha'in minal ghanimah wal qatil nafsahu. Dan Nabi tidak mensolati ghal. Ghal niku napa? Al kha'in pengkhianat. Minal ghanimah dari ghanimah. Napa bahasa gampangnya? Koruptor. Nabi tidak mensolati
koruptor. Wa qatilu nafsahu, dan orang yang bunuh diri. Nabi tidak mensolati orang yang mati bunuh diri, juga tidak mensolati orang yang korupsi. Tapi korupsinya ghanimah, mboten korupsi kas masjid. Beda nggih. Kalau korupsi kas masjid niku sing diapusi wong Islam. Kalau korupsi ghanimah yang diapusi Nabi. Ngapusi wong Islam hukume fasik, ngapusi Nabi hukume kafir. Beda napa sami? Beda napa sami? Beda. Paham nggih? Beda. Makanya kalau Nabi tidak mensolati koruptor, itu koruptornya ghanimah, bukan koruptornya negara. Nyambung mboten? Wes, daripada ribut kita lanjut besok mau tak terangin rada detail. Mengingat banyak juga orang bingung, tetangganya bunuh diri kok yo mentolo mboten di salati terus pripun? Insyaallah kita lanjutkan besok mawon. Sepakat ya? Bon, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita cukupkan sekian. Tidak ada pertanyaan ya? Oh monggo silahkan. Kalau prakteknya sih dilepas. Nggih. Oh nggih, nggih leres. Nuwun. Sebelah kiri. Nggih. Satu, kita jawab secara praktek riyen nggih. Prakteknya apakah ketika masuk liang lahat dilepas? Jawabannya dilepas. Lah hadisnya pundi ngenjang durung dilebokke iki gek di solati. Kemudian yang kedua, kenapa talinya ada di sebelah kiri, Bapak Ibu? Teknis mudah untuk melepasnya. Soalnya kalau tali ini sebelah kanan kan nanti miringi bawah, ya kanannya bawah, engko ngudarine kangelan, maka lebih mudah kalau talinya ditaruh sebelah kiri. Paham nggih? Yo kanan rapopo ku gunting, nah, malah kangelan dadak nggawa gunting. Niku hanya teknis praktek kemudahan. Lah dalam bab tadi disampaikan dalam bab fikih. Lah praktek niku macam-macam beda-beda. Ngoten nggih, pun? Sanesipun Bapak Ibu, mboten enten? Nggih, menawi cekap kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Matur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.